Shalom, selamat malam keluarga Alika yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah doa malam akhir pekan di hari Jumat tanggal 23 April 2021. Mari kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau naikkan ucapan syukur, pujian pengagungan kita akan kasih setia, akan kebesarannya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari terlebih dahulu kami ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bersama-sama berdoa mengawali ibadah kita. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan, karena rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang boleh kami terima Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami Tuhan satukan hati kami untuk kami naikkan pujian penyembahan kami, pengagungan ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan kami, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku,
selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Selama-lamanya kami akan menyembah Engkau, selama-lamanya menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan akan kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya Engkau, tiada yang lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur Tuhan. Sekiara bahaya rabahasyiri bahaya, kira bahaya bahata kaya bahaya rabasiri bahaya, kira bakaya rabahate kere bahara basyara rabahaya rabakaya rabah, kira bakaya rabata kaya rabahasyiri kira bahaya rabahaya rabasyikira. Sebab Engkau terlebih besar yang ada dalam hidup kami, ada di dalam hidup kami. Kau terlebih besar, Kau yang menyertai kami, lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia, lebih besar dari segala ketakutan kami. Terima kasih Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih
yang hebat, yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan Sang Pencipta, Kau rela untuk datang ke dunia ini dan untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan kami, dan untuk supaya Engkau menyertai selalu di dalam kehidupan kami. Kau tahu kami tidak berdaya di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan kami, tetapi kami bersyukur karena penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang senantiasa memampukan kami, menolong kami, menjadikan kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, biar perkataan-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan, sehingga kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, firman itu boleh menjadi rema yang boleh menyentuh setiap hati kami yang mau untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur di dalam bulan April ini ya, kita selalu menikmati setiap momen-momen dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, juga kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Salah satu momen yang kita bisa peringati di dalam bulan April ini, yaitu momen yang pertama karena kami tinggal di kota Jepara, yang pastinya bulan April adalah hari ulang tahun kota Jepara tercinta. Setiap tanggal 10 itu merupakan hari jadi kota kami. Dan kemudian selain itu kita juga tahu semua dalam setiap tanggal 21 April, tidak hanya di kota kami tetapi di seluruh Indonesia, kita juga sama-sama memperingati yang namanya Hari Kartini, seorang pahlawan wanita yang lahir dari kota Jepara dan kemudian dengan tulisannya yang menyuarakan apa yang ada di dalamnya untuk sebagai kesetaraan kaum wanita, sehingga disebut emansipasi wanita. Dia menulis buku yang cukup dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini firman Tuhan renungan kita bukan sebuah kebetulan, tetapi sebagaimana ada tokoh-tokoh wanita yang ada di bangsa kita, kita juga melihat di dalam Alkitab juga kita bisa melihat beberapa wanita yang di situ tertulis ya, yang kita bisa belajar. Bukan hanya kaum wanita saja yang belajar dari para tokoh-tokoh wanita. Para wanita pun kita belajar dari tokoh yang bernama Bapak Abraham. Kita juga belajar dari tokoh yang bernama Daud, dan begitu banyak lagi nabi-nabi Tuhan, Nabi Elia, Nabi Elisa, rasul-rasul, Rasul Paulus. Kita para wanita pun juga meneladani dan belajar dari kehidupan mereka. Demikian juga ketika kita melihat para tokoh-tokoh Alkitab, para wanita ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja atau para wanita, tetapi kaum pria pun, bapak-bapak bisa melihat apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut dan kepada keseluruhan ceritanya, karena semua saling berkaitan ya. Kita bisa belajar dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa berbicara untuk menuntun hidup kita melalui apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, dan kemudian Roh Kudus yang akan terus ya menjelaskan, memberikan petunjuk sehingga bisa menuntun ya, sebagai penuntun langkah kita, karena firman Tuhan itu terang bagi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, pada malam hari ini saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal 1. Ya, cukup menarik karena kalau kita lihat
di dalam Alkitab ya, di dalam kitab-kitab di Alkitab ada kitab Rut ini, masuk dia seorang wanita yang ditulis. Tapi nanti kita melihat tidak hanya Rut, tetapi dalam cerita ini ada Naomi, ada Boas ya. Kita bisa baca seluruhnya di rumah, itu sesuatu kisah yang menarik dan ya untuk kita bisa belajar bersama-sama. Tapi malam hari ini saya hanya kutip 2-3 ayat untuk kita bisa belajar bersama-sama. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6 ya, mari kita baca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Latar belakang dari kisah ini adalah bagaimana ada seorang ya bapak bersama keluarganya, yaitu Bapak Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi dari Bethlehem Yehuda, mereka keluar dari Bethlehem Yehuda ke suatu tempat, yaitu ke daerah Moab. Mengapa mereka pergi meninggalkan Bethlehem Yehuda dan kemudian menetap di Moab? Karena kita tahu terjadi sesuatu hal di tanah Israel ya, di lingkungan tanah Israel, termasuk di tempat di kota di mana dia berada di Bethlehem Yehuda, yaitu ada kelaparan ya, ada kelaparan. Dan dari kisah yang kita lihat selanjutnya, ketika Naomi berkata bahwa dia pergi dari Bethlehem, keluar dari Bethlehem dengan tangan yang penuh, saya yakin mereka dari keluarga yang cukup berada, karena mereka juga memiliki lahan yang kemudian harus ditebus ketika mereka tinggalkan itu semua. Nah, ketika dalam keadaan kelaparan ya di daerahnya, kemudian mereka pergi ke suatu tempat dengan satu tujuan, mereka bisa tetap terpelihara, tetap survive. Saya percaya ya dari apa yang mereka lakukan itu pasti ada dasarnya. Selain dasarnya adalah karena kelaparan, pasti karena mereka mengalami ketakutan. Ketakutan akan apa? Pasti mereka takut kalau mereka tetap berada di Bethlehem, mereka tidak akan punya makanan, dan kemudian ketika mereka tidak punya makanan, mereka bisa mati, mereka bisa menderita. Karena ketakutan itulah dan mereka merasa mampu untuk mereka pergi ke tempat lain untuk mendapatkan sesuatu yang lebih layak daripada keberadaan mereka sekarang, karena mereka merasa mampu, dan karena ketakutan mereka itulah yang mendorong mereka untuk mereka melakukan keputusan meninggalkan kotanya dan pergi ke daerah Moab, daerah asing, daerah orang kafir. Tetapi karena ketakutannya terhadap kelaparan yang terjadi, masa kesusahan, masa kesulitan, mereka memilih untuk menetap di daerah lain yang mereka rasa mereka akan lebih bisa menikmati kehidupan dengan cukup, ya, dengan semua apa yang ada cukup di daerah yang baru. Nah, tetapi apa yang terjadi? Justru ketika mereka ada di Moab, terjadilah peristiwa Elimelek mati, ya. Dan kemudian tidak hanya itu, setelah Elimelek mati, anak dari Naomi juga mati, Mahlon dan Kilion, mereka juga mati. Tinggallah Rut, ya, bersama kedua menantunya, karena ketika mereka ada di Moab, kedua anak laki-lakinya mereka mengambil istri dari Moab. Dan kemudian ketika Bapak Elimelek mati dan kemudian anak-anaknya mati, tinggallah Naomi beserta dengan kedua menantunya. Coba bayangkan, ini sesuatu hal yang tidak mudah dihadapi oleh Naomi. Dia berharap, ya, ketika dia
mengambil satu tindakan bersama suaminya dan anak-anaknya untuk pergi meninggalkan kesulitan yang sedang mereka alami di daerah mereka. Mereka punya harapan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tetapi kenyataannya justru apa yang mereka takutkan itu justru terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka takut, mereka menderita di Bethlehem, ketakutannya membuat dia pergi dan justru itu terjadi. Dalam arti justru keadaannya lebih menderita karena Naomi kehilangan suami. Kalau kita berbicara tentang seorang suami itu seperti penopang dalam keluarga yang bekerja, yang berusaha, juga anak-anaknya ya, yang pria, yang kuat itu juga justru mati. Tinggallah seorang ibu bersama 2 orang menantu wanita semua. Sepertinya hidupnya sudah berakhir, tidak ada harapan lagi, tidak ada yang menjadi tumpuan hidup ya, sebagai kepala keluarga sudah meninggal, tidak ada lagi. Mereka rasanya tidak berdaya, apalagi Naomi berada di daerah asing, tidak ada saudara-saudaranya di situ, tidak ada kaum keluarganya, tidak ada di situ, baik kaum keluarga dari pihak suami, kaum keluarganya sendiri tidak ada, karena dia tinggal di negeri orang asing di daerah Moab. Sepertinya kehidupannya menjadi jauh lebih berat, tidak seperti yang diharapkan, dan sepertinya semuanya kehidupannya sudah berakhir. Ya, apa yang diharapkan lagi dari menantunya juga tidak bisa diharapkan apa-apa, apalagi dirinya, dia juga sudah semakin bertambah usia, semakin tua. Tidak mudah untuk mencari pekerjaan, ya. Dia harus bekerja apa? Bagaimana kemudian dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa untuk dia kebutuhan sehari-hari? Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi ada satu hal yang menarik yang kita baca tadi, bahwa ketika Naomi mendengar, ya, apa yang dia dengar? Dia mendengar ada makanan di Bethlehem. Dia mendengar Tuhan memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di Bethlehem, di Israel, di tempat dia berasal. Dan ketika dia mendengar berita itu, dia kemudian tidak, ya sudahlah, nanti gimana, aku harus perjalanan pulang, ya, aku sudah gak punya tempat tinggal lagi, di sana sudah aku tinggalkan semua, apa yang terjadi. Tapi kita bisa lihat, Naomi tidak kemudian ya, dia menunda-nunda, ya. Tapi ketika dia dengar ada perbuatan Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan, bagaimana Tuhan dalam kasih setianya memberikan makanan kepada umatnya. Ketika dia dengarkan hal itu, maka dia berkemas. Dia berkemas, saat itu juga dia berkemas dan kemudian dia berangkat dari Moab untuk kembali ke tempat di mana dia berasal. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar melalui kisah ini? Yang pertama, seringkali dalam hidup kita bisa melakukan hal-hal yang didasari, dipimpin bukan oleh pimpinan Tuhan, tetapi oleh kekhawatiran dan ketakutan kita. Banyak kali kita juga bisa mengambil langkah, keputusan bukan karena Tuhan yang menyuruh, tetapi karena didasari kita takut. Nanti jangan-jangan begini, nanti kalau aku diam aja nanti tiba-tiba begini-gini. Terus kemudian mulai ambil tindakan menurut cara kita yang didasari oleh ketakutan dan kekhawatiran. Nah, tapi kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Walaupun dia berada dalam kesulitan, dia mau bangkit. Dia mau bangkit walaupun sepertinya sudah selesai, tidak ada harapan. Tetapi dia melihat sebuah pengharapan di depan ketika dia mendengar Tuhan memberikan makanan kepada umatnya dan dia langsung bertindak. Banyak kali ketika kita mendengar akan berita kabar baik, kasih setia Tuhan, apa respon kita? Apakah respon kita, itu kan untuk mereka,
Ya, mana Tuhan memperhatikan aku? Aku sudah melakukan kesalahan, ya. Atau sepertinya, kenapa Tuhan biarkan aku sehingga keadaanku seperti ini, dan kemudian kita tidak merespon apa-apa. Kita sepertinya sudah putus asa dan tidak punya pengharapan. Padahal kita tahu di dalam Kristus selalu ada harapan. Mari kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari apa yang mungkin kesulitan hari ini yang kita alami. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk datang kepada Tuhan, kepada sumber yang memberikan makanan, yang memberikan kebutuhan kita, yang menyediakan semuanya, yang memberikan terlebih yang namanya makanan rohani. Apakah Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi kesulitan, kita mau datang dan menerima yang namanya makanan rohani itu? Firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Kita cari Tuhan, kita baca firman. Itu sebuah langkah sebagaimana Naomi, dia berkemas dan ambil tindakan untuk dia datang ke tempat di mana Tuhan mengirimkan makanan. Di mana makanan yang dari Tuhan itu berada? Apakah kita juga mau meresponi? Bangkit, mengambil sebuah tindakan, berani mengambil sebuah keputusan yang benar. Mungkin engkau pernah mengambil keputusan yang salah sebelumnya, tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi ketika dia ditinggalkan suami dan anak-anaknya, itu bukanlah akhir dari hidupnya. Justru kehidupannya mempunyai awal yang baru ketika dia mau bangkit dan kemudian dia mau kembali. Walaupun ketika dia kembali dengan keadaan dia yang dia katakan di ayat yang ke-20, ketika dia ketemu orang-orang di kotanya, dia katakan, jangan sebut aku lagi Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Itulah keadaannya. Dia tidak perlu berpura-pura dia baik-baik saja. Oh ya, baik-baik saja, aku habis dari Moab dan sekarang aku baik-baik saja. Enggak, dia terbuka apa adanya, itulah keadaannya. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, tidak perlu lagi kita berpura-pura, tetapi mari kita datang bahkan dalam keadaan kita yang paling rendah pun, dalam keterpurukan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, diri kita apa adanya, akui kelemahan kita, akui ketidakberdayaan kita. Kita nyatakan, dan disitulah kita mohon, dengan kita mencari Tuhan, kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita mohon Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan kemudian kita lihat dari bagian yang terakhir, bagaimana kisah hidup Naomi. Ketika kemudian kisah hidupnya dimulai lagi, ketika dia ambil keputusan yang tepat, ketika dia mau datang kepada makanan rohani, ya, dia mau membutuhkan makanan rohani, dia perlu itu, dia cari itu, dia butuhkan itu. Maka kita lihat di bagian yang terakhir, bagaimana keadaannya mengalami pemulihan yang luar biasa. Suaminya tidak kembali, suaminya sudah mati. Anaknya tidak kembali lagi, anaknya sudah mati. Sedih, pasti dia sedih. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, percaya akan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, yang selalu baru rahmat-Nya dalam hidup kita. Setiap pagi kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau terima firman-Nya. Maka kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Naomi, yang sepertinya sebelumnya seakan-akan Tuhan biarkan, seakan-akan Tuhan mengabaikan. Ya, kenapa Tuhan biarkan suaminya mati? Kenapa Tuhan biarkan seakan-akan? Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Naomi. Ketika kemudian kita bisa
baca pasal 4 ayat yang ke-14. Bahkan mungkin Naomi tidak menyadari, dia mungkin tidak menyadari, tetapi ada orang-orang di sekitarnya yang menyadari. Justru perempuan-perempuan yang tidak ditulis namanya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang bisa berkata. Mereka berkata kepada Naomi. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Baru kemudian dia menyadari ketika orang di sekitarnya berkata, oh, Tuhan tuh mengerjakan pekerjaan yang besar. Dan kemudian dia ambil anak itu dan dia asuh. Anaknya yang mati tidak kemudian kembali atau hidup lagi, tidak. Tetapi apa yang ada di depan jauh lebih besar. Ketika Tuhan pulihkan, bahkan dikatakan menantumu itu lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Tadi yang rasanya dia seperti penopang hidupnya sudah hilang, sepertinya sudah runtuh hidupnya, suaminya gak ada, 2 anak laki-lakinya gak ada. Tetapi Tuhan berikan lebih dari apa yang sudah hilang dalam hidupnya. Demikian Tuhan itu luar biasa, sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Tinggal pilihan kita, apakah kita mau ambil keputusan untuk kita mau datang kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Jangan biarkan dirimu terus di dalam kepahitan dan kekecewaan. Bukan waktunya lagi sekarang untuk engkau tetap dalam kepahitan, dalam kekecewaan. Tetapi inilah waktunya bagi kita untuk bangkit. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di depan. Oleh sebab itu malam hari ini apapun keadaan, engkau mungkin sepertinya rasanya sudah berakhir apa yang ada dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, kalau engkau mau tetap percaya, Tuhan sanggup memulai lembaran yang baru, yang jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Percayalah, percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, kita datang kepada sumber kehidupan yang sanggup menolong kita, yang memberikan kepada kita makanan, tidak hanya makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Sehingga kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bagaimana Ruth juga ikut mertuanya pulang, dia juga ikut menikmati makanan yang ada. Bahkan Tuhan memberkati mereka. Engkau juga bisa bagikan hidupmu untuk jadi berkat, ya, memberikan makanan rohani kepada mereka yang membutuhkan. Ada begitu banyak orang di sekitar kita membutuhkan makanan rohani ini. Biarlah kita, hidup kita yang terlebih dahulu menerimanya, dan dari dalam hidup kita orang-orang di sekitar kita bisa melihat kesaksian dan mereka memuliakan Tuhan. Percayalah, mungkin kau pernah mengalami masa gelap, tetapi kalau engkau mau datang kepada terang hidup, kepada terang dunia yaitu Yesus, maka hidupmu tidak lagi dalam kegelapan, tetapi hidupmu dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi anak-anak terang. Bahkan firman Tuhan katakan jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Dari pagi saat fajar muncul sampai siang jam 12 rembang tengah hari itu menjadi semakin terang. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sangat diberkati sekali dari kehidupan Ruth, seorang tokoh wanita, pahlawan iman, dan juga Naomi, bagaimana
sebuah keluarga hidupnya dipulihkan dari keadaan yang demikian penuh penderitaan, kehilangan segala-galanya, tetapi ketika mereka kembali kepada persekutuan dengan Tuhan, mereka hidupnya dipulihkan. Bahkan terus berlanjut sampai ke masa-masa generasi demi generasi berikutnya. Sungguh luar biasa. Mari kita belajar dari perenungan kita malam hari ini, bahwa kita mesti tinggalkan moab-moab kita, yaitu ketakutan, kekhawatiran, keangkuhan hidup ya. Terus juga tidak bisa bersyukur, dan juga banyak hal yang itu adalah moab-moab kita, dan kita ini tahu moab-moab kita masing-masing. Kita tinggalkan itu semuanya dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam tuntunan firman Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersyukur di dalam segala hal, belajar hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun kita seperti keluarga Ruth dan Naomi ketika kembali ke Bethlehem. Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Kembali kepada persekutuan dengan Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Saya percaya setiap apapun yang kita alami, tetapi kalau kita mau datang bersekutu dengan Tuhan kembali, maka hidup kita akan dipulihkan. Apapun persoalan latar belakang, kelemahan-kelemahan kita, Tuhan itu terima kita dengan apa adanya, dan Tuhan membuat kita menjadi pribadi-pribadi lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perenungannya Bu Eden, kita sangat diberkati. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa memohon berkat dan penyertaan Tuhan serta pemulihan atas kehidupan kita masing-masing. Barangkali di antara kita ada yang mengalami pergumulan secara khusus, saudara bisa bersepakat dengan kami di sini. Saudara bisa taruh tangan kananmu di dada, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan kami, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami melihat betapa kasih-Mu itu besar bagi orang yang pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika anak-anak-Mu kembali kepadamu, Tuhan itu memulihkan dengan indah luar biasa. Berkat-Mu berlimpah-limpah Engkau nyatakan, bahkan mujizat demi mujizat Kau nyatakan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya karya-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu yang besar itu tetap berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, malam hari ini kami berdoa sekiranya di antara kami saat ini ada yang mengalami pergumulan secara khusus. Barangkali ada yang sedang hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Barangkali ada yang terikat dengan belenggu dosa. Barangkali ada yang terikat dengan hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan lepaskan dari hal-hal yang tidak baik, dari kehidupan moab-moab lahiriah jasmaniah kami yang membuat kami hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami tarik kembali dengan kuat kuasa kasih-Mu untuk kami kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam segala kerendahan hati kami, di dalam segala ketulusan hati kami, untuk kami kembali hidup dipulihkan, dan kami boleh menerima anugerah demi anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa barangkali di antara kami ada yang sedang berbeban berat karena persoalan kehidupan, persoalan kebutuhan sehari-hari. Kami percaya Tuhan Kau Sang Jehovah Jireh, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup membuka pintu bahkan sekalipun saat semuanya tertutup, tetapi kami percaya Tuhan sanggup membuat jalan saat tiada jalan. Tuhan sanggup membuat sungai mengalir di padang gurun. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memberkati, tidak hanya berkecukupan tetapi juga berkelimpahan, untuk kami dipanggil menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Barangkali pada kesempatan malam hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa kami sudah sembuh. Kami pegang kuat kuasa firman-Mu, dan kiranya terjadi dalam hidup kami. Kami diberikan tubuh yang sehat, dan kami diberikan kekuatan baru setiap hari, dan kami percaya pemulihan dan kesembuhan mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan ikatlah dengan tali kasih-Mu yang mempersatukan. Dan juga Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan. Sehingga kami semua terpelihara sempurna di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mohon berkat-Mu untuk juga bangsa negara kami, Indonesia, dan seluruh kota-kota di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati, menjaga, melindungi, dijauhkan dari hal yang tidak baik, dari bencana-bencana. Dan kalau di antara kami ada yang mengalami pergumulan karena hal-hal bencana-bencana yang sedang terjadi, kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan-Mu, pemulihan daripada-Mu, sehingga semuanya diberikan penghiburan dan kekuatan baru untuk menatap hari esok di dalam pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup memulihkan dan menolong dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini setelah kita bersekutu bersama, Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, turun memberkati, memenuhi kami semuanya dengan kuat kuasa kasih daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus diberkati dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya menerima berkat Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.